Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 21 April 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 4 tersangka kasus penertiban izin ekspor minyak goreng alias mafia minyak goreng. Keempat tersangka diduga memiliki peran bersama-sama untuk melakukan tindakan melawan hukum. Para tersangka melakukan perbuatan melawan hukum berupa bekerja sama secara melawan hukum dalam penertiban izin, maksud kami penerbitan izin persetujuan ekspor atau PE, dan dengan kerjasama secara melawan hukum tersebut akhirnya diterbitkan persetujuan ekspor yang tidak memenuhi syarat, kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan Selasa 19 April yang lalu. Para tersangka diduga melanggar pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021 sampai 2022. Nah pemirsa, apakah penetapan tersangka kasus dugaan tipikor ekspor minyak goreng mentah atau CPO ini menyasar orang-orang yang tepat? Apakah lingkaran pemerintahan turut terlibat dan apakah pangkal kisru kelangkaan dan mahalnya minyak goreng merupakan ulah dari pemerintah? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Rian dari Hilmi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung Rian? Sehat, Alhamdulillah, sehat, Bang Aziz. Alhamdulillah, baik. Langsung saja ini menyikapi terkait dengan penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana ekspor CPO yang ini mengundang perhatian publik ini. Pasalnya salah satu tersangka berasal dari lingkungan pemerintahan. Nah, tanggapan Anda ini seperti apa ini, Bung Rian? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, kalau menurut saya ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena ini merupakan sebuah pola persekongkolan, begitu ya, yang saya kira sudah sering kita sampaikan terkait dengan apa yang disebut dengan model pemerintahan korporatokrasi, di mana kemudian pengusaha ya itu kemudian menjadi penguasa dan penguasa juga kemudian merangkap menjadi pengusaha, begitu ya. Artinya apa? Bahwa kita melihat bahwa di sini ada satu dugaan kuat ya, penangkapan ini sebenarnya harusnya bisa dilakukan ya sejak lebih dari beberapa waktu yang lalu, karena ini kan sudah terjadi sejak lama, begitu ya. Dan saya melihat ini ada juga unsur tekanan publik yang juga semakin kuat ya pasca demo mahasiswa ya beberapa waktu yang lalu ya, sehingga kita juga patut untuk nanti mengkritisi ya apa yang kemudian sebenarnya sedang terjadi, begitu ya. Artinya apa? Bahwa satu sisi memang ada upaya hukum, begitu ya, untuk melakukan penangkapan kepada para pihak baik dalam konteks pemerintah maupun juga dalam konteks tadi swastanya. Tapi yang menjadi persoalan utama sebenarnya adalah apakah ini akan menjadi sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan atau hanya sekedar semacam kalau gatal itu hanya sekedar dikasih salep selesai gitu. Gitu kan. Tetapi apakah akar masalahnya itu kemudian terselesaikan atau tidak? Ini poin kita dalam konteks ini. Ya, baik. Lantas kemudian, apakah penetapan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung ini menunjukkan bahwa selama ini pejabat kementerian yang seharusnya mengawasi tata niaga minyak goreng justru menjadi bagian dari permainan mafia begitu? Ya, itulah yang saya sebut tadi. Jadi ada dugaan kuat saya kira di situ. Nanti kan mungkin bisa dibuktikan di dalam pengadilan gitu ya, persekongkolan itu. Karena nggak mungkin kan mereka bekerja masing-masing secara sendiri. Artinya
pemerintah pada satu sisi, sementara kemudian juga pengusaha di sisi yang lain begitu. Yang lebih masuk akal kalau menurut saya itu adalah bahwa memang ada semacam persekongkolan tadi itu antara kedua belah pihak. Dan saya kira ini lagi-lagi mengulang ya kasus-kasus yang serupa dengan itu begitu ya, yaitu bahwa justru bukannya para pelayan masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintah, itu memberikan pelayanan ya yang excellent gitu ya, yang terbaik begitu ya untuk masyarakat ya, dalam hal ini adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok, tetapi justru malah kemudian memanfaatkan begitu ya kondisi-kondisi yang saya kira pasti menguntungkan ya untuk kedua belah pihak, untuk membuat malah semakin meningkatnya tadi kezaliman kepada masyarakat. Sampai hari ini pun ya kita masih belum melihat apakah penangkapan ini nanti akan ada dampak terhadap turunnya harga minyak dan juga tadi mudahnya dia didapat sebagai bagian daripada hal yang sekarang ini dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat kan intinya itu tadi langka, kemudian yang kedua kalaupun ada mahal. Nah, itu yang sebenarnya harusnya dicari simptom-simptom atau gejala-gejala ini itu apa akar masalahnya. Itu yang saya kira penting untuk kemudian dicermati. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat dan mencermati terkait dengan perkembangannya, ini masyarakat juga bertanya-tanya ini, apakah pangkal kisruh dari kelangkaan dan mahalnya minyak goreng ini merupakan ulah dari pemerintah atau seperti apa ini Anda melihatnya, Bung Rian? Ya, saya kira kalau mengacu kepada dugaan awal tadi terkait dengan pola ya model negara korporatokrasi tadi itu ya, di mana di situ ada kerjasama. Saya kira tidak mungkin pemerintah juga berdiri sendiri ya untuk melakukan hal ini, gitu ya. Artinya apa? Bahwa kita melihat akar masalahnya sebenarnya adalah bahwa pemerintah itu justru kemudian tidak mengatur gitu ya, bagaimana mulai dari sejak produksi sampai kemudian distribusi ya, dari berbagai hal-hal yang pokok ya, itu dengan berorientasi kepada tadi kebutuhan ataupun juga pelayanan terhadap masyarakat. Artinya masyarakat bisa mendapatnya dengan mudah dan juga kemudian tidak susah dari sisi harganya juga begitu. Nah, saya melihat ini adalah sebenarnya lebih kepada upaya yang sistematis ya untuk melepaskan tanggung jawab dari pemerintah itu dengan menyerahkan pada swasta. Data terkonfirmasi bahwa ya hanya 4 ya, hanya 4. Ini kebetulan kalau berita tadi yang ditangkap 3 kan, ini ada 4 gitu ya dari pihak swasta yang kemudian diperkirakan itu menguasai pasar atau sebutlah kartel begitu ya, itu sekitar 46%. Begitu ya. Artinya apa? Bahwa di sini berarti ada pembiaran ya yang selama ini berjalan. Ini yang saya maksud. Jadi artinya begini, bahwa apa yang dilakukan pemerintah hari ini itu kira-kira apakah akan menjadi tadi obat yang mujarab gitu ya, ketika kemudian kedua belah pihak ditangkap ya, maksudnya dari unsur pemerintah ya maupun juga kemudian dari unsur swasta, apakah itu kemudian otomatis mengubah pola tadi itu penyerahan penanganan produksi sampai kemudian distribusi ini kepada swasta, dan swastanya tentu saja sangat terbatas gitu. Anda bayangkan 4 konglomerat itu bisa kemudian menguasai 46% pasar minyak goreng di Indonesia yang sedemikian luas ini begitu. Jadi intinya akar masalahnya adalah apa? Ya, adanya apa yang disebut dengan tadi pembiaran ya, pengelolaan ya, mulai dari sejak produksi sampai kemudian distribusi ini kepada swasta, sehingga akhirnya swasta ya mendominasi ya bagaimana pengaturan harga itu kemudian di pasar, sehingga kemudian pemerintah ya menjadi seperti apa yang dikatakan Menteri Perdagangan, tidak berdaya gitu ya. Jadi kalau sekarang ini tiba-tiba berdaya, kita juga bertanya-tanya sebenarnya gitu ya, apakah ini berdaya beneran gitu kan, atau ada sebuah skenario lain. Saya kira itu yang nanti harus dicermati begitu. Itu saya kira, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat dan mencermati di pemberitaan, apakah masalah kelangkaan dari minyak goreng ini karena adanya disparitas atau perbedaan yang besar antara harga minyak goreng yang diekspor dengan harga di dalam negeri? Sehingga ini menjadi kondisi, maksud kami sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh para mafia untuk melanggar kewajiban domestic market obligation atau pemenuhan di dalam negeri.
Ya, ini sebenarnya kalau nanti dirincikan itu kan sebenarnya CPO itu ya crude palm oil itu kan sebenarnya nanti produknya itu kan ada dua. Satu menjadi kemudian biodiesel, yang kedua itu menjadi minyak goreng. Nah, sekarang itu justru ketika kemudian mereka swasta maksudnya itu menjual kepada pemerintah dalam bentuk biodiesel itu mendapatkan insentif. Itu persoalannya yang kemudian lebih besar dibandingkan kalau kemudian dia menjual itu dalam produk yang terkait dengan minyak goreng. Nah, ini yang kemudian akhirnya ya menjadi celah gitu ya dari apa yang kemudian tadi disebut Bang Aziz sebagai disparitas itu gitu ya. Lebih baik saya kemudian alokasikan ke situ sehingga otomatis ya harga yang kemudian ada di minyak goreng kan sebenarnya menjadi langka ya, menjadi mahal maksud saya, dan barangnya itu langka karena kemudian ada sejumlah produksi yang kemudian akhirnya itu mengalir ya kepada produk yang biodiesel tadi itu. Nah, ini yang kemudian kelihatannya dan itu nanti harus dibuka di pengadilan gitu ya, bahwa ini kalau benar-benar terjadi berarti kerjasama atau saya lebih cenderung menyebutnya sebagai persekongkolan tadi ini betul-betul luar biasa jahat. Kenapa? Ketika kemudian CPO itu lagi naik harganya, maka kemudian justru ini dimanfaatkan oleh mereka ya swasta tadi untuk mendapatkan insentif tadi itu, sementara untuk kebutuhan rakyatnya sendiri malah kemudian terabaikan. Dan yang saya kira menjadi memprihatinkan ya ketika ada subsidi dari pemerintah justru barangnya langka kan gitu. Tapi begitu kemudian dilepas lagi ya malah barangnya ada tapi faktanya apa? Barangnya ada tapi mahal gitu. Ini yang saya maksud kejahatan yang sangat luar biasa terhadap pemenuhan hajat hidup daripada masyarakat yang luas ini. Saya kira itu, Bang Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau Anda melihat terkait dengan minyak goreng sendiri, bagaimana menurut Anda terkait menilik dari peta produksi, distribusi, dan raksasa produsen saat ini? Kemudian juga bagaimana kepatuhan para pengusaha minyak goreng di dalam produksi maupun distribusi minyak? Ya, saya kira tadi ada satu ketimpangan yang sangat luar biasa. Jadi ini persoalannya sudah sangat-sangat struktural, ya, dengan mengacu tadi pada data 4 orang atau 4 pihak gitu ya, yang kemudian melakukan penguasaan atau dominasi tadi itu menunjukkan pasar sudah menjadi apa yang disebut dengan kartel tadi itu, gitu. Artinya apa? Bahwa ini persoalannya harus diselesaikan secara struktural, tidak bisa hanya sekedar tadi saya katakan mengolesi rasa gatal tadi itu gitu ya, tetapi justru harus kemudian masuk ya, kalau bahasa saya mungkin harus dibedah itu operasi gitu ya, sehingga nanti akan ada satu kondisi baru yang prinsipnya itu pemerintah harus kemudian mengambil tanggung jawab. Jadi jangan melepas tanggung jawab mulai dari sejak produksi sampai kemudian distribusi tadi itu ya, sehingga semua pihak ya dalam hal ini swasta itu ada dalam kendali pemerintah gitu ya. Kalau mereka justru dilepas sedemikian rupa, bargaining position mereka kan sangat tinggi hari ini gitu. Nah, saya tidak yakin sebenarnya ya penangkapan ini nanti sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu akan menyelesaikan problem ini secara struktural. Mungkin kalau hanya sekedar untuk meredam begitu ya opini-opini yang berkembang terkait dengan tuntutan misalnya masyarakat termasuk mahasiswa dan seterusnya itu tentang turunkan harga minyak maupun juga kemudian yang lain-lain nanti kan ini kan juga nanti terkait dengan produk-produk yang lain seperti LPG kemudian masalah premium gitu kan. Nah, ini saya kira penting untuk kemudian ada keberanian gitu ya kalau pemerintah ingin memastikan bahwa sebenarnya mereka tidak terlibat. Nah, tapi kalau mereka itu ternyata memang benar-benar secara langsung terlibat dan secara pribadi saya juga tidak yakin apakah cukup yang bertanggung jawab itu adalah dirjennya tadi, mestinya menterinya gitu ya, bahkan kemudian mungkin presidennya karena ini merupakan sesuatu hal yang tadi menyangkut hajat hidup orang banyak yang saya kira ini tidak bisa kemudian dijadikan sebagai istilahnya main-main begitu. Itu saya kira Bang Aziz. Ya, baik. Sebagai sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ini Islam memandangnya seperti apa ini, Bung? Bagaimana solusi Islam untuk membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir sebagai solusi jangka panjang, termasuk di dalam struktur pasar dan struktur industri minyak goreng? Ya, kalau prinsipnya ya tentu saja yang pertama adalah bahwa pemerintah yang memegang kendali
gitu ya. Jadi dalam pengertian bahwa sebagaimana kemudian pemerintah itu adalah pemimpin, al-imamun ra'in ya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi dalam pandangan Islam bahwa pemimpin itu ya dia adalah dia mengurus, mengatur gitu ya, dan dia nanti akan kemudian dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kemudian dia urus itu. Sehingga paradigma ini adalah membangun satu paradigma pelayanan. Jadi bukan paradigma yang sifatnya itu bisnis dalam arti kemudian pemerintah berjual beli dengan rakyatnya, ya. Itu yang pertama yang saya kira harus dibangun. Jadi bukan seperti yang sekarang sedang terjadi atau sudah panjang terjadi, yaitu bahwa kemudian karena cara pandangnya yang digunakan bukan Islam tetapi adalah kapitalistik, ya, sekuler kapitalistik tadi itu, maka yang terjadi pemerintah itu seolah-olah kemudian lepas tanggung jawab, ya, kemudian dia melakukan bisnis dengan rakyatnya tadi itu. Kemudian yang kedua saya kira disinilah pentingnya ketika kemudian paradigma itu sudah ada, maka di tingkat pelaksanaan, ya, siapapun yang melakukan proses industrialisasi di situ, mulai dari aspek produksi, ya, aspek kemudian distribusi, semuanya itu ada dalam kontrol pemerintah, begitu ya, sehingga kemudian yang terjadi, ya, berapapun kebutuhan baik yang ada di dalam maupun juga kemudian di luar negeri itu bisa benar-benar dipenuhi sesuai dengan apa yang kemudian menjadi kemampuan, ya, dari pemerintah itu sendiri. Jangan lupa bahwa kita hari ini itu adalah penghasil minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia. Tapi justru yang kemudian terjadi, ya, ironi, ya, sekali lagi ironi dan tragis kalau menurut saya, yang kemudian membuat akhirnya tadi langka, mahal, begitu ya, kemudian sampai akhirnya zolim pada rakyatnya, bahkan ada dalam satu keadaan mereka antri, ya, sampai ada yang bahkan meninggal dunia. Jadi saya kira poinnya di situ, sehingga nanti pihak swasta tidak akan bisa kemudian main-main, gitu ya, karena semuanya ada dalam kontrol pemerintah pada satu sisi, gitu ya, tetapi kemudian pada sisi yang lain, ya, rakyat juga kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan kontrol, ya, melakukan apa yang kita sebut di dalam Islam itu sebagai amar ma'ruf nahi munkar, agar apa? Kalau ada potensi-potensi penyelewengan, begitu ya, itu mudah terdeteksi. Yang kita sangat-sangat prihatin, ya, ini sudah bulan keempat, ya, kalau dari tahun 2022, padahal ini sudah terjadi dari sejak tahun 2021 yang lalu, sekitaran bulan November itu sebenarnya sudah ada, dan karena kemudian semacam lambat, begitu ya, untuk penanganan, yang terjadi akhirnya, ya, lagi-lagi rakyat, masyarakat yang kemudian dikorbankan. Jadi kesimpulannya saya kira dengan Islam, dengan paradigma pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, tidak dengan paradigma bisnis. Kemudian yang kedua, siapapun pihak yang melakukan produksi sampai kemudian distribusi itu ada dalam kontrol pemerintah, begitu ya. Ya, maka kemudian diharapkan di situ potensi besar kita sebagai penghasil, ya, minyak kelapa sawit yang terbesar itu memang bisa kembali lagi kepada masyarakat, karena ini adalah merupakan kebutuhan pokok yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam mereka melakukan berbagai pemenuhan kebutuhannya itu. Saya kira di sini kita berharap perubahan yang akan terjadi pasca penangkapan ini itu menyentuh kepada aspek-aspek yang sifatnya struktural, mendasar tadi itu, jangan hanya berhenti pada yang sifatnya itu kosmetik, ya. Kalau bahasa saya tadi kayak salep aja, hanya sekedar pencitraan bahkan, ya. Saya kira itu kita tidak berharap akan terjadi. Saya kira itu, Kang Aziz. Ya, baik, Bung Rian, ini Mas Awani penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.